Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kali ini saya mau sharing dengan salah satu alumni SMA Negeri 1 Wanayasa, yaitu Nurul Mailani. Dulu Nurul ini adalah siswa yang aktif di organisasi, di jurnalistik, kemudian OSIS dan Pompa. Bahkan saya juga pernah ada proyek dengan Nurul ini dan saya sangat terinspirasi ya dulu dengan karya-karya sinematografinya, karena Nurul ini konsen dulu ya di pembuatan video seperti itu, betul ya Nurul ya? Iya, betul, Bu. Dan saking aktifnya guru-guru juga siapa sih yang tidak mengenal Nurul? Oke. Nurul, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Ibu. Ibu gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Iya, Nurul tuh sekarang kuliah di Bandung ya? Iya, Bu. Sekarang Nurul kuliah di Bandung, di Universitas Pasundan, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Nah, saya tertarik dengan jurusan administrasi bisnis ini karena kan adik-adik kelas Nurul pasti ingin tahu ya jurusan administrasi bisnis itu apa ya. Soalnya kan di SMA nggak ada pembelajaran khusus gitu ya. Nah, Nurul sendiri pertama kali tahu jurusan administrasi bisnis itu dari mana? Iya, Bu. Jadi Nurul itu pertama tahu jurusan administrasi bisnis karena Nurul itu mulanya mengikuti asesmen talent mapping. Nah, jadi di asesmen talent mapping itu memperlihatkan minat dan bakat Nurul. Nah, sebelumnya kan Nurul itu pengen ke jurusan pendidikan ya, Bu, keguruan. Tetapi setelah Nurul mengikuti talent mapping itu, ternyata Nurul itu memiliki kemampuan yang cocok di bidang public speaking gitu, administrasi seperti itu. Nah, akhirnya Nurul mencari tahu tuh, Bu, kira-kira apakah jurusan yang mampu mewadahi minat bakat yang Nurul miliki ini. Dan akhirnya ketemulah dengan jurusan administrasi bisnis, seperti itu, Bu. Iya, iya. Memang administrasi bisnis itu kompetensi atau bakatnya itu dari public speaking juga ya? Iya, ada dari public speaking-nya, administrasinya, lalu karena ini administrasi bisnis, jadi kami ini di sini khususnya di Universitas Pasundan itu difokuskan untuk menjadi seorang entrepreneur, Bu, nantinya. Tetapi selain itu ada juga prospek kerja yang lainnya seperti bisa menjadi product manager, konsultan bisnis, konsultan pajak, lalu direktur, dan masih banyak lagi tuh prospek kerjanya, tidak hanya terfokus pada seorang konsultan saja atau seorang entrepreneur saja. Tinggal bagaimana kemampuan yang kita milikinya itu cocok di peluang kerja seperti apa. Seperti itu, Bu. Seperti itu. Berarti memang administrasi bisnis itu Nurul merasa itu bakat Nurul. Selain itu, apa sih alasan Nurul memilih jurusan administrasi bisnis selain tadi yang dijelaskan prospek kerjanya, kemudian ada bakat dari Nurul, terus apa lagi? Karena yang Nurul tahu di Indonesia ini kan pengangguran menjadi salah satu masalah utama juga ya, Bu, dan sulit gitu untuk diselesaikannya. Nah, ketika Nurul masuk di jurusan administrasi bisnis, yang mana di sini juga difokuskan menjadi seorang entrepreneur, berarti nanti di masa yang akan datang atau Nurul juga bisa memulai dari sekarang, Nurul bisa membuka lapangan untuk orang banyak seperti itu, Bu. Jadi di samping Nurul mencari pekerjaan untuk Nurul sendiri, Nurul juga bisa membuka lapangan untuk orang banyak, sehingga Nurul juga bisa mengatasi salah satu permasalahan di Indonesia, yaitu pengangguran. Oh, berarti ini sangat cocok juga ya dengan yang mempunyai jiwa kewirausahaan begitu ya? Nah, iya, seperti itu, Bu. Oh, iya, iya, iya. Sebetulnya kuliahnya sendiri tentang apa saja? Karena Nurul baru semester 2 ya, Bu, jadi pasti di semester 1 itu masih mengulang materi di masa SMA. Lalu sekarang semester 2 itu sudah mulai menjurus ke bisnisnya, seperti sekarang Nurul belajar
administrasi perpajakan, komputer perpajakan, lalu pengantar ilmu manajemen, lalu teori organisasi dan manajemen yang terfokus pada administrasi bisnisnya. Seperti itu, Bu. Iya, iya, iya. Ternyata memang lebih luas ya dari yang saya kira juga administrasi itu hanya seputar administrasi, ternyata ada pajaknya juga, seperti itu ya. Iya, betul. Eh, Tadi kan Nurul selintas sudah bahas ya, ada yang berkarir jadi konsultan, kemudian ada yang ada yang berkarir sebagai eh, karyawan di perkantoran ya, ada juga ya. Iya, betul. Nah, untuk Nurul pribadi gitu ya, ke depannya harapan karirnya seperti apa? Nurul pribadi ini ke depannya insya Allah dan mudah-mudahan doakan ya Bu dan juga teman-teman semua. Nurul ingin menjadi seorang sosiopreneur yang mana kalau misalnya entrepreneur kita kan hanya berjual beli saja gitu, berorientasi pada hasil. Tetapi sosiopreneur ini di samping kita berjual beli atau berniaga, Nurul juga ingin menjadi seseorang yang mampu dijadikan role model, mampu memotivasi banyak orang, mampu menginfluence orang banyak juga. Jadi mampu menjadi role model untuk orang banyak gitu, Bu. Seperti itu. Enggak ya. Jadi saya punya istilah baru nih, ada socialpreneur ya. Jadi lebih dari untuk kalau entrepreneur kan ada keuntungan untuk pribadi, berarti niat Nurul sangat mulia ya kalau menurut saya. Memang sih dari dulu kan Nurul ini seorang aktivis ya. Dan aktif di organisasi gitu sampai pengetahuan Nurul itu menjadi luas, bahkan sekarang Nurul dapat beasiswa kan ya? Iya betul Bu, alhamdulillah sekarang Nurul mendapatkan beasiswa rumah binaan. Seperti itu. Apa itu? Apa dari yayasan atau sejenis beasiswa dari perusahaan atau bagaimana? Jadi beasiswa rumah binaan ini berasal dari yayasan namanya Cinta Quran Foundation. Nah, ini tuh lembaga independen yang mana membuka beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswi. Nah, benefit yang didapatkan pun itu tempat tinggal, fasilitas internet, listrik, terus biaya makan, ada pembinaan tahfidz, pembinaan keislaman, lalu pembinaan skill 4.0 dan juga memiliki peluang untuk menjadi seorang freelancer. Seperti itu. Jadi beasiswa ini memang lebih ke ini ya, pembentukan karakter dan ada trainingnya juga seperti itu ya. Nah, tapi khususnya untuk bidang keislaman gitu ya. Iya, betul, Bu. Karena kan apalagi di tengah kota seperti Bandung ini, apa ya, Bu, gejolak pemuda-pemudinya itu sangat beragam sekali gitu, Bu. Jadi kami selaku pemuda-pemudi Islam itu harus tetap berada pada circle yang baik gitu, Bu. Bagaimana kita memiliki karakter yang baik dan akhirnya nanti pun kita bisa menjadi seseorang yang benar-benar mandiri dengan adanya salah satu pembinaan skill 4.0. Nah, di pembinaan ini terdapat 4 bidang, Bu, yang bisa kita pilih. Yang pertama itu ada programming, ada digital marketing, lalu ada copywriting, dan juga multimedia. Nah, pembinaan-pembinaan ini diharapkan ke depannya bisa menjadi skill yang bisa kita jadikan untuk pekerjaan di masa yang akan datang atau mungkin sampingan, seperti itu. Jadi selain benefit finansial gitu yang diberikan juga ada ilmunya juga. Nah, kalau boleh tahu, maaf ya ini tanya, biaya hidup itu sudah termasuk juga di cover atau hanya uang kosan mungkin atau seperti apa? Untuk biaya hidup sudah di cover juga, Bu, tapi untuk biaya hidup makan ya, kalau misalnya kita mau jajan beda lagi ya itu masing-masing lagi gitu. Kalau misalnya mau kita belanja itu masing-masing. Kecuali kalau misalnya makan pokoknya kita itu dijamin 3 kali sehari. Seperti itu, Bu. Alhamdulillah ya. Oke, mungkin untuk adik-adik, Nurul punya pesan apa gitu
dari pengalaman Nurul ya, kuliah kan ini sudah tingkat pertama ya. Apa yang ingin Nurul bagikan kepada adik-adik kelas khususnya yang masih sekolah dan ingin melanjutkan kuliah? Ya, mungkin sekarang kan sedang masa-masanya UTBK ya Bu, ujian tertulis berbasis komputer, yang mana ini tuh salah satu jembatan agar kita masuk ke perguruan tinggi. Lalu kalau misalnya teman-teman, adik-adik semua yang menonton video ini, misalnya sedang merasakan keterpurukan atau misalnya merasa gagal karena tidak bisa mencapai perguruan tinggi impian, teman-teman jangan pernah merasa terpuruk gitu, karena yakin bahwa pilihan terbaik adalah pilihan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita lakukan adalah tetap berusaha sebaik mungkin, tetap berikhtiar sebaik mungkin, semaksimal mungkin, dan jangan lupa berdoa, karena yakin yang Allah berikan itu pasti yang terbaik untuk kita. Dan jangan sampai merasa puas, jangan sampai merasa kenyang akan ilmu, karena ketika teman-teman sudah melihat lingkungan yang lebih luas, ternyata kita itu belum seberapa gitu. Masih banyak pengetahuan dan pemahaman yang belum kita punya, sehingga kita harus tetap belajar. Belajar itu dari liang lahat sampai dari pertama kita lahir sampai ke liang lahat gitu. Jadi jangan pernah merasa puas terhadap apapun pencapaian-pencapaian kita, tetap semangat belajar. Itu. Terima kasih. Iya, senang sekali ya bisa berbagi dengan Nurul dan mudah-mudahan ya ini menjadi bekal ya untuk adik-adik, dan saya juga mendapatkan wawasan dari Nurul ya, dan istilah-istilah seperti tadi tentang kewirausahaan juga, ternyata ada wirausaha sosial juga ya, secara sosial. Oke Nurul, terima kasih sudah berbagi. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ketemunya secara offline ya. Oke, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.